Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Magdalena Lufeka. Saya dari kelas B PGSD Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya buat video ini untuk memenuhi UAS Pendidikan IPS SD. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Jelaskan materi tentang pertemuan pertama tentang konsep dasar IPS. Di sini konsep pendidikan IPS yang pertama, hakikat kehidupan manusia adalah suatu dinamika yang tetap tidak pernah berhenti, melainkan selalu aktif. Pengertian IPS merupakan suatu program pendidikan yang bukan subdisiplin ilmu tersendiri, sehingga tidak akan ditemukan baik dan nomenklatur filsafat ilmu, disiplin ilmu-ilmu sosial maupun ilmu-ilmu pendidikan. Istilah-istilah dari ilmu sosial yaitu studi sosial dan ilmu pengetahuan sosial. Di sini ilmu sosial merupakan disiplin intelektual yang mempelajari manusia sebagai makhluk sosial secara ilmiah, memusatkan pada manusia sebagai anggota masyarakat dan pada kelompok masyarakat. Dan ilmu sosial juga cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia baik secara perorangan maupun kelompok. Oleh karena itu, ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan mempelajari manusia sebagai anggota masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, studi sosial. Studi sosial bukan merupakan suatu bidang keilmuan atau disiplin akademis, melainkan merupakan suatu bidang pengkajian tentang gejala dan masalah sosial. Di sini, tugas studi sosial sebagai suatu bidang studi mulai dari tingkat sekolah dasar sampai dengan tingkat perguruan tinggi. Yang ketiga, pengetahuan sosial. Pengetahuan sosial merupakan bidang studi utuh yang tidak terpisah-pisah dalam kotak-kotak disiplin ilmu, yang artinya bidang studi IPS tidak lagi mengenal adanya pembelajaran geografi, ekonomi, sejarah secara terpisah, melainkan semua disiplin tersebut diajarkan secara terpadu. Soal yang kedua, jelaskan materi tentang hakikat dan tujuan IPS. Di sini hakikat dan tujuan IPS SD. Hakikat dan pendidikan IPS merupakan kemampuan manusia untuk memanfaatkan akal pikiran dalam memenuhi tuntutan hidup bermasyarakat. Aspek kehidupan tersebut merupakan aspek budaya yang menjadikan salah satu ciri kemampuan manusia yang berbeda-beda dengan lainnya. Di sini tujuan IPS SD itu, tujuan pendidikan IPS itu, siswa memiliki pemahaman dan kemampuan seperti memiliki kemampuan dasar dalam berpikir secara logis dan kritis, menanamkan rasa ingin tahu, mampu memecahkan masalah dengan keterampilan dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, jelaskan materi tentang karakteristik IPS. Karakteristik IPS mempelajari IPS menelaah interaksi antara individu dan masyarakat dalam lingkungan. Beberapa macam sumber materi IPS yaitu yang pertama, kegiatan manusia, misalnya mata pencarian pendidikan, keagamaan, produksi, komunikasi, dan transportasi. Yang kedua, anak sebagai materi meliputi berbagai segi seperti dari makanan, pakaian, permainan, dan keluarga. Yang ketiga, kehidupan masa lampau, pembagian kehidupan manusia, sejarah yang dimulai dari lingkungan terdekat sampai yang jauh tentang tokoh-tokoh dan kejadian yang terdekat. Yang keempat, jelaskan keterampilan sosial pada pembelajaran IPS. Keterampilan sosial dalam pembelajaran IPS. Yang pertama, pengertian keterampilan sosial. Keterampilan sosial berasal dari kata keterampil dan sosial karena
dalamnya terkandung suatu proses belajar, jadi tidak terampil menjadi terampil.